tiba-tiba gue kebangun jam 1:30. Itu gue kaget kebangun karena ada yang mau nyentuh perut gue. Itu pas gue kebangun tiba-tiba gue ngeliat nenek-nenek. Itu nenek-nenek rambut acak-acakan, mukanya ya gitu deh, serem deh. Terus kukunya panjang-panjang hitam, mukanya agak gosong gitu kan. Itu gue kaget, gue ngeliat, astagfirullahaladzim, gue sampai nyebut di situ. Pas gue kaget, gue nggak mau teriak juga, takutnya kan pada panik kan. Gue diem, ini ngapain? Jadi tuh dia arahnya bukan ke muka gue, dia arahnya ke perut gue. Gue juga sempet, ih apaan sih, kenapa ke perut gue? Terus gue di situ baca-baca sebisa yang gue bisa lah. Nah tapi tangannya itu makin ke depan ke perut gue akhirnya gue udah panik. Terus akhirnya gue refleks baca surat ayat kursi. Pas baca surat ayat kursi itu dia pelan-pelan mundur, nggak lama hilang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama gue Fahmi Bewok di Jembatan Hitam Story Misteri. Kali ini gue udah kedatangan narasumber yang ada di sebelah gue. Tapi sebelum gue ngobrol sama narasumber yang ada di sebelah gue, untuk kalian para pelintas Jembatan Hitam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video ke teman-teman lu semua, agar kita dari tim Jembatan Hitam semangat lagi untuk membuat video-video yang apik. Dan untuk para pelintas Jembatan Hitam dimanapun berada yang mempunyai cerita mistis putar pendakian atau urban legend yang mau ceritanya dibawain sama kita atau mau cerita langsung aja DM di IG kita Jembatan_Hitam. Dan gak usah kelamaan lagi, gue bakal menyapa narasumber yang ada di sebelah gue nih. Halo Kak, dengan siapa Kak? dengan Iva. Dengan Kak Iva. Biasa dipanggil siapa nih Kak? Ipe. Ipe aja ya? Iya. Kak Ipe pendaki juga nih, ya kan? Iya. Mau cerita di gunung mana nih Kak? Gunung Pangrango. Pangrango tahun? Tahun 2019. 2019. Boleh tahu kisi-kisinya nggak sih Kak? Itu sedikit diganggu sama nenek-nenek. Nenek-nenek. Orang jubah hitam, tinggi, terus kuntilanak, sama kurcaci. Aduh, tahan dulu Kak Ipe. Mau denger kisah lengkapnya dari Kak Ipe? Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Jadi waktu itu kan gue baru habis nikah. Nah itu di tahun 2019. Nah habis nikah emang udah lama kan gak naik gunung. Nah gue rencana naik gunung ngajakin saudara gue sama ponakan gue sama suami gue. Nah dia emang kepengen ikut kan. Nah tapi orang keluarga gue bilang, lu baru nikah mau naik gunung aja. Itu cek dulu lagi hamil apa enggak kata dia. Nah ya udah gue cek tuh. Terus seminggu gue cek sampai akhirnya pas gue berangkat itu hasilnya tetap 1. Negatif ya? Iya. Masih ya? Nggak ada ibaratnya nggak positif hamil. Nah udah pas malamnya itu gue jalan itu dari rumah gue ke Kampung Rambutan itu lewat naik Grab. Naik Grab itu ke Kampung Rambutan nyampe jam 9 apa jam 7:30 deh. Nah udah gitu gue niatnya emang pengen naik doi. Dua ibu ya? Iya, kalau belum tahu. Nah kata abangnya nggak bisa naik ke atas soalnya posisi lagi longsor. Di atas lagi Ya, longsor. Oh iya. nggak bisa, mobil-mobil gede nggak bisa naik ke atas. Gimana nih, kita rundingan kan? Yaudahlah nggak apa-apa. Bisanya sampai mana bang? Terus dia bilang katanya bisanya sampai Ciawi doang, nggak bisa langsung naik ke atas. Oh ya udah nggak lama, gue naik tuh. Nah dari Kampung Rambutan gue naik ke Ciawi kan. Nah nyampe Ciawi itu agak malam. Akhirnya gue naik mobil kecil, itu nego-negoan sama abangnya. Nah deal harga gue langsung jalan. Charter ya? Iya. Nyampe lah Cibodas, di bawah Cibodas itu dijemput sama abang basecampnya. Nah pas nyampe basecamp itu sekitar jam 2 apa jam 2:30 gitu. Malam ya? Iya. Nah akhirnya istirahat tidur.
tidur karena kan emang posisi nggak pada bisa tidur kan. Udah terus packing ulang, akhirnya ada salah satu temen gue pimping dia kamar mandi. Terus dia bilang, gue dapet. Aduh. Dia ngomong kayak gitu. Terus udah kayak gitu, ya terus gimana Ping? Gue ngomong kayak gitu. Kata Ping, ya udah, gue nggak percaya sama kayak gitu-gituan. Udahlah, lanjut aja. Oh ya udah, kalau emang lo pengen lanjut ya udah lanjut. Udah akhirnya dia beli itu pelembab kan di pembalut ya. Pembalut. Iya. Akhirnya nyari kan pembalut, dikasih tunjuk sama abangnya di warung. Dibeli tuh, mau Ping buat di atas. Gue udah wanti-wanti dia kan, mau naik ke atas, ntar cuci yang bersih. Kata dia ya udah iya. Nah akhirnya subuh kan udah pada, gue bangunin mereka kan yang pada tidur, yuk kita jalan yuk. Karena gue jalan naik ke atas itu sekitar jam 5 lewat. 5 pagi ya, udah nge-trek ya? Iya, gue udah mulai nge-trek terus akhirnya, ayo pelan-pelan jalan naik. Sampai di pendaftaran tuh, kan via Cibodas. Ya. Akhirnya Simaksi gue ngurus, udah selesai ngurus, ya jalan yuk. Lanjut jalan tuh, di situ pendaki sih emang lumayan banyak sih, karena kan jatuhnya weekend kan. Oh iya. Weekend, itu hari biasa, tapi hari lumayan biasa. rame. Lumayan rame ya. Nah terus nggak lama gue naik, sempat istirahat di yang pertigaan yang curug. Turun curug ya. Di situ sempat istirahat, sempat minum. Nah gue juga ngejar kan, ayo cepetan. Terus kata laki gue udah sempet nyerah, karena laki gue tuh kan emang dia baru kan, capek, dia juga selalu ngeluh capek, gue males deh ngomong gitu. Gue bilang udah lanjutin aja, udah ayo pelan-pelan. Nah terus lanjut naik di pos 1 sempat istirahat juga. Nah sempat pengen ketiduran kan, karena mungkin udah pada kecapean, tapi gue bilang ayo udah lanjut aja, jangan kebanyakan berhenti. Gue ngap kayak gitu, karena gue juga nggak berani kalau misalnya nge-trek sampai malam kan. Iya. Nah gue lanjutin, sempat istirahat juga di pohon tumbang. Oh iya. Iya, terus di air panas tuh. Pokoknya awal perjalanan sih emang gak ada kendala apa-apa, masih aman aja. Masih aman. Nah nyampe lah di kandang badak itu sekitar jam 2:30 sore. Jam 3 sore. Nah di situ udah buka tenda, gelar. Selesai buka tenda, gue masak kan karena pada lapar kan. Udah akhirnya kita makan. Nah terus gue udah bilang, udah kita istirahat aja buat besok naik kan. Oh ya udah. Udah terus akhirnya gue istirahat nih. Kebangun jam 9 karena ponakan gue bangunin kan, lapar po gitu. Akhirnya ya udah kita makan aja. Nah udah tuh akhirnya masak kita makan. Gue bilang yaudah yuk lanjut tidur aja, besok kita pengen naik. Oh ya udah, akhirnya gue lanjut tidur tuh. Nah posisi jadi tuh gue bawa tenda 2. Si Ping sama Mita kan tidur berdua, nah gue bertiga. Jadi gue tidurnya 2, ponakan gue sama suami gue. Gue di pinggir pas tenda, iya pas pintu. Nah udah tidur, tiba-tiba gue kebangun jam 1:30. Itu gue kaget kebangun karena ada yang mau nyentuh perut gue. Itu pas gue kebangun, tiba-tiba gue ngeliat nenek-nenek. Itu nenek-nenek rambutnya acak-acakan, mukanya ya gitu deh, serem deh. Terus kukunya panjang-panjang hitam, mukanya agak gosong gitu kan. Itu gue kaget, gue ngeliat, astagfirullahaladzim, gue sampai nyebut di situ. Pas gue kaget, gue nggak mau teriak juga, takutnya kan pada panik kan. Gue diem, ini ngapain? Jadi tuh dia arahnya bukan ke muka gue, dia arahnya ke perut gue. Gue juga sempet, apaan sih, kenapa ke perut gue? Terus gue di situ baca-baca sebisa yang gue bisa lah. Nah tapi tangannya itu makin ke depan ke perut gue. Akhirnya gue udah panik, terus akhirnya gue refleks baca surat ayat kursi.
pas baca surat ayat kursi itu dia pelan-pelan mundur, nggak lama hilang. Nah di situ gue langsung, itu apaan ya, kok gangguin gue kan ibaratnya nggak di sini kan baik-baik aja, nggak gangguin mereka kan. Akhirnya udahlah gue positif aja, gue tidur akhirnya gue kebangun jam setengah enam itu gue emang sebelumnya gue emang buat test pack. Jadi buat jaga-jaga ngecek kan. Ya? Iya. Karena kan air kencing pagi itu kan katanya bagus. Nah makanya gue mau ngecek lagi tuh. Nah bangun tidur gue langsung ke kamar mandi tuh. Gue ngajak temen gue kan Ping. Ya udah pas ngecek kamar mandi, ternyata gue kaget positif. Aduh. Nah positif itu harusnya kalau emang baru hamil, ibaratnya baru berapa minggu, itu satu sama garis, yang satu itu nggak kerem, dia samar-samar, ini kerem dua-duanya. Gue langsung kepikiran, berarti gue langsung mikir tuh nenek-nenek emang pengen narik perut gue. Nggak lama gue ngomong sama temen gue, Ping, gue hamil Ping. Ya alhamdulillah Pe, iya, udah. Tapi gue senang, tapi gue sempet kepikiran juga karena ini nenek-nenek kan. Ya udah Pe, gimana kita mau lanjut naik? Udah lanjut aja, enggak gue nggak apa-apa. Oh ya udah. Terus nggak lama gue bilang kan sama teman-teman gue kan, ini gue hamil. Terus laki gue sempet ngeliatin mau lanjut naik kan. Iya, gue nggak capek apa dia ngomong. Enggak, gue nggak apa-apa. Udah yuk. Ya udah. Kira pada masa-masa kan buat nyiapin pengen naik sarapan. Selesai sarapan gue langsung buat ayo naik yuk. Udah pas naik itu sekitar jam 8 jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Naik tuh pelan-pelan sempet istirahat. Nah suami gue juga sempet ngeluh, gue capek gitu. Karena perdana dia. Iya, gue capek, gue males, lo aja deh gitu. Pokoknya dia kebanyakan ngeluh deh. Nah gue bilang udah sih lanjut, ini dikit lagi gitu kan. Akhirnya lanjut. Nah setengah perjalanan pas puncak ada pohon kayak ranting gitu. Suami gue berhenti, lo kalau pengen lanjut naik aja, gue di sini gue ngantuk kata dia gitu. Akhirnya suami gue tidur di situ, lo kok pengen naik? Akhirnya gue naik berempat dong. Ya udah, akhirnya gue lanjutin naik. Nggak lama nyampe tuh di Tugu Pangrango. Gue sempet ini puncaknya kayak gini gitu, karena kan gue nggak tahu juga Pangrango kayak gimana kan. Gue juga nggak mau ngecewain yang lain kan, karena gue udah ngajak dia. Hasilnya kayak gini, oh ya udah, sempet kecewa juga gue. Terus akhirnya gue bilang, gue turun aja kali ya. Itu posisi gue nyampe sekitar jam 12 siang ya? Iya pas azan. Terus kata dia, lo mau turun lagi Pe? Iya gue pengen turun aja. Lah kenapa? Udah nggak apa-apa, gue pengen lanjut turun, gue pengen masak buat lo orang. Oh ya udah kata dia gitu. Udah akhirnya gue maksain diri sendiri, gue turun. Nah di jalan kan ketemu tuh suami gue lagi istirahat kan. Gue ngajakin, ayo lo mau turun nggak? Gue mau turun. Ya udah lo kalau pengen turun aja. Gue masih ngantuk kata dia gitu. Oh ya udah gue maksain tuh sendiri. Jalan. Gue sempet istirahat kan. Nah nggak lama ada dua pendaki nyamperin gue. Neng kok sendirian? Dia ngomong kayak gitu. Iya, temen gue ada di atas. Lah nggak boleh lo sendirian lo, kata dia gitu kan. Ini mau minum nggak? Dia nawarin minum. Sempet kan di situ juga gue nggak bawa air. Akhirnya gue ngambil kan. Pas minum, akhirnya dia bilang, Neng daripada lu sendirian, lu bareng sama gue aja. Kan temen lu di atas, lagian juga kabut pengen turun, bahaya, kata dia gitu. Oh ya udah, gue gitu. Akhirnya gue bareng tuh sama dua pendaki itu. Nah pas gue turun, jadi posisinya gue di tengah, yang depan cowok, gue terus belakang cowok lagi kan yang itu. Akhirnya jalan, udah gue mikirnya mah udah nanti nyampe sampai itu ya kan, sampai tenda. Gak macem-macem deh. Iya, ibaratnya nggak, udah pokoknya gue mikirnya dia mungkin berpengalaman daripada gue kan. Gue jalan-jalan, nggak taunya apa, bingung pas di depan. Ini di mana kata dia? Kita kayak salah jalan deh, dia ngomong kayak gitu.
gue langsung panik di situ. Salah jalan. Gue ibaratnya kan gue udah tahu gue hamil, terus salah jalan ini gimana ya kan. Terus pas depan, gimana beneran ini kita salah jalan nih. Tapi jangan panik ya, jangan panik ya. Sebenarnya emang gue panik kan. Terus gue ngeliat itu pohon di mana-mana tuh penuh lumut. Jadi kayak bener-bener kayak ketutup gitu kan. Terus ada pohon yang tumbang itu cuma beberapa doang. Gue celaka bingung, gimana nih? Ini salah jalan gue. Terus nggak lama salah satu dia bilang, lu gimana sih ngasih jalan? Dia ngomong kayak gitu. Gue cari jalan, lu tunggu sini. Akhirnya dia cari jalan tuh manjat. Celaka bingung. Lumayan lama sih itu. Sekitar ada 2 jaman yang bila ya kan. Gue kesasar tuh. Terus nggak lama nemu jalan, tapi mesti manjat. Gue yang posisi hamil harus manjat yang lumayan tinggi gitu kan. Lu bisa? Gak, gue bisa gitu. Tapi ya nggak tahu, gue namanya refleks gue ketakutan karena gue udah panik ya? Iya, parno sendiri. Akhirnya ya bisa itu tuh lumayan tinggi tuh gue manjat. Ini bener lewat sini jalan, tapi alhamdulillahnya langsung ketemu tuh. Ini bener nih tenda kita nih di sini. Gue udah mati alhamdulillah. Itu juga pas di jalan gue juga baca-baca doa sih. Nah udah nyampe tenda, lumayan tuh gerimis kecil-kecil kan. Ya alhamdulillah udah sampai tenda. Ibaratnya tadi pas di jalan ke Sasar itu gue untungnya nggak gerimis. Udah nggak lama nyampe tenda, itu gue inisiatif buat pengen masaknya emang di luar. Nah pas di luar lama-lama gerimisnya gede. Nah gerimis gede, ya aduh gimana nih, mau nggak mau gue masukin dong kompor. Nah gue masaknya di dalam. Nah pas udah gue pindahin ke dalam, pas gue nyalain kompor tiba-tiba apinya ngebludak. Itu gue kaget, refleks masuk ke dalam tenda. Gue teriak, gue teriak kayak gitu. Samping kanan gue sama yang belakang, kenapa Neng jangan di situ, keluar. Itu apinya udah gede. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya gue ditarik keluar. Akhirnya apinya dipadamin pakai pasir kan. Itu sampai matras gue bolong tuh. Gue keluar, nggak lama temen gue pada turun nyampe. Ada nanya, kenapa Pak? Ini tadi habis apinya meledak, kok bisa? Ya nggak tahu gitu. Akhirnya lo nggak apa-apa? Enggak, nggak apa-apa. Udah akhirnya udah diselesai padamin. Jadi sini gue aja yang masak. Udah akhirnya yang laki gue sama ponakan gue kan yang masak. Udah gue diem, gue sempat bengong di situ. Gue pikiran ada apaan sih, kayaknya dari kemarin kok ada aja gitu masalahnya. Terus selesai masak, mateng tuh. Nah kan emang gue niatnya itu nggak mau lama kan. Itu jadi turun, itu niatnya emang gue pengen lanjut langsung turun. Iya. Terus udah kayak gitu masak, yaudah buruan. Gue kan ntar gue besok udah kerja. Ya udah kan. Makan tuh. Nah ketemulah yang 2 pendaki itu. Dia itu apa sih namanya, dia masuk ke dalam ke tenda gue. Ini gue ada makanan lebih nih, kata dia gitu kan. Akhirnya kita udah tukeran makanan, kita udah satu sama lain kenal kan. Nah nggak lama udah kayak gitu hujannya gede, tambah deres. Gue udah panik kan, aduh gimana nih kalau hujan kayak gini, gimana turunnya ya kan. Ibaratnya udah jam 3 lewat, gimana turunnya. Terus gue takut tuh trek malam, gue paling takut trek malam beneran. Turunnya. Iya, mana kita berlima, ibaratnya belum ada yang benar-benar pengalaman jauh trek malam kan. Terus ibaratnya center cuma ada beberapa doang. Minim dah ya. Iya, terus akhirnya nggak lama gue beraniin diri ke tenda yang sebelah. Iya, yang itu yang udah bantuin gue yang tadi ketemu. Iya. Gue nyamperin, Bang, lu mau turun kapan? Sekarang sih, kata dia. Bang bareng nih. Oh ya udah kalau main bareng. Kebetulan dia ada 7 pendaki. Kan kalau digabungin ada 12, rame tuh. Rame ya, lumayan. Ya udah kalau pengen bareng. Nanti tunggu hujannya reda. Oh iya Bang. Ini gue juga udah sambil rapi-rapi. Ya udah, terus akhirnya gue pindah ke tenda gue bilang, kita nanti bareng sama tenda yang bareng sama gue ya. Oh ya udah nggak apa-apa, ramean. Terus nggak lama udah kayak gitu. Oke.
Udah ternyata dia udah rapi kan. Udah rapi, itu jam 4:30 dia nyamperin ke tenda gue. Kak udah belum? Nih udah, kita pakai jas hujan aja kata dia. Oke ya udah. Akhirnya mereka pada bantuin tuh tendanya buat dilipat kan, pada bantu buat packing. Akhirnya jam 5 kita udah pada pakai jaket, berdoa, jas hujan tuh. Kita langsung lanjutin turun kan. Pas turun udah turun jalan biasa, nggak lama kedengar suara azan maghrib, tapi gua nggak tahu itu denger dari mana, tapi gua dengar, nggak cuma gua, ternyata emang semuanya dengar, pada dengar maghrib. Tapi kita tuh nggak hirauin, kok ada suara azan ya kan, padahal itu kan masih di atas kan. Itu kita nggak hirauin, azan bang, berhenti dulu, gua ngomong gitu. Oke, udah akhirnya pada berhenti tuh. Pas pada berhenti, gua emang kan suka kalau gelap suka celingak kan, refleks. Terus gue lihat kanan kiri, oh nggak ada apa-apa, gue gituin kan. Nggak sengaja lihat ke kiri, gue lihat sosok hitam gede kayak berjubah gitu, matanya nyala merah. Allahu Akbar, itu apaan? Gue diem tuh nunduk, itu apaan ya, sambil mikir itu apaan. Ya nggak ada apa-apa, mungkin itu cuma halusinasi gue doang ya kan. Tapi pas gue ngelirik lagi, dia masih ngeliatin gue ternyata. Terus gue bilang, gue udah mati. Selesai azan, gue bilang, bang jalannya pelan-pelan aja ya bang ya, tapi jangan terlalu pelan juga. Oh iya kayak gitu. Udah ya, akhirnya kita jalan tuh. Pas jalan turun, gue lihat kanan kiri. Ternyata dia tuh masih ngikutin, terpindah, ntar ke kanan, ntar ke kiri. Tuh gue udah panik, udah bingung ya kan gue, tapi gue nggak berani ngomong sama yang lain. Nah udah kayak gitu, pas jalan nggak lama berhenti di pos berapa gitu, buat istirahat, pengen kencing kan. Ya udah akhirnya kencing, terus yuk lanjut tuh. Pas lanjut, nah ketemulah air panas. Di air panas itu gue jalan, tapi posisinya emang ke kiri kan, kiri kan jurang. Iya, melipir ya. Iya, ke kiri mulu. Terus gue ditepak nggak lama sama yang belakang, lu mau kemana kak gitu. Lu lihat dong itu kiri apaan. Pas gue nengok, Allahu Akbar, jurang. Pas gue lihat di sebelah sini, tuh orang masih, tuh makhluk masih ada. Iya masih ngikutin. Terus gue bilang, bener-bener dia masih ngikutin lagi ya kan. Terus udah gue jalan, pas jalan gue sambil nyebut, gue bilang dalam hati, gue ngomong, lu kalau pengen nyelakain gue, jangan nyelakain gue, ini gue lagi bawa anak. Gue ngomong kayak gitu, jangan kayak gini, gue kan gak ganggu lu. Gue dalam hati ngomong kayak gitu. Seketika gue jatuh, depan gue batu gede, perut gue kena batu. Pas kena batu itu pada berhenti, kak berhenti, lu kenapa kak? Gue bilang nggak tahu gue kenapa jatuh, kayaknya nggak ada batu. Gue bilang, lu nggak apa-apa, udah istirahat dulu. Akhirnya kita istirahat. Nah pas kita istirahat udah tuh, kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Depan lagi sih ada ini apa sih namanya, pos, kita berhenti di pos aja istirahat. Oh ya udah. Gak lama berhenti tuh di pos istirahat. Sempat istirahat, terus pada nanya kan, lu kenapa sih, kata dia. Enggak, nggak apa-apa, gue gitu. Serius nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa gue. Nggak lama kayak gitu, ayo kita lanjut aja yuk. Karena gue kan udah ketakutan juga kan, soalnya malam juga. Jadi yuk kita lanjut. Nah pas lanjut, depan gue kan ponakan gue nih, Miftah. Depan, terus tiba-tiba dia oleng ke kiri. Gue megangin, lu kenapa? Enggak apa-apa, kata dia gitu kan. Dia nggak berani cerita. Nah nggak lama pas kita lanjut aja yuk. Nah sempat ada kendala kan, pas di situ abis dia oleng gitu, sempat kita berhenti istirahat dulu yuk gitu. Gantiannya dia. Lu kenapa Mit? Enggak apa-apa, kata dia gitu. Terus nggak lama, berhenti kata dia. Kan di belakang itu masih ada orang kan. Bentar, kaki gue kenapa?
ada yang teman yang gue baru ketemu tuh dia bilang bentar di situ gue udah panik, kenapa gue pikir kenapa kaki gue sakit dia ngomong kayak gitu kan. Lah kenapa bang? Enggak apa-apa kalau ada yang pengen jalan duluan aja kata dia ngomong gitu kan. Serius? Iya enggak apa-apa kata dia. Ini kaki gue sakit aduh. Ya, akhirnya ada temen-temennya dia kan pada naik kan buat gituin dia. Nggak lama istirahat dulu tuh, sampai istirahat ayo lanjut aja yuk. Lanjut akhirnya kita jalan. Pas lanjut jalan kita itu kepecah jadi 2 jadinya. Depan belakang ya? Iya. Nah pertama nih ponakan gue rombongan pertama. Iya rombongan pertama lewat ketemu di Telaga Biru. Telaga Warna. Oh Telaga Warna. Nah pas berhenti di situ awalnya jalan kan nggak sengaja ngeliat ke danau, ternyata ngeliat kuntilanak. Aduh. Madep ke danau. Terus sama refleks ponakan gue emang ngeliat kan, ponakan gue nyenterin ke kuntilanaknya. Nah ditepak sama yang belakang. Udah ngapain sih nyenterin? Ntar ini anak pada ngoceh-ngacir yang depan kata dia gitu. Ini yang depan gue rasa udah pada lihat tapi udah macam ntar kalau dia berbalik aja kita parno gitu. Oh iya bang udah kita jalan aja. Akhirnya pada jalan tuh. Nah kan yang rombongan kedua itu kan gue kan. Terus dari bawah itu dia teriak, woi atas aman, dia ngomong kayak gitu. Ternyata dia teriak kayak gitu kan karena ngelihat iya kuntilanak. Terus disautin kan aman, oh ya udah lanjut. Kira gue lanjut tuh. Nah rombongan gue yang kedua depan ngelihat kan gue di tengah-tengah kan. Terus gue nggak sengaja ngelihat ke air kan. Ada anak kecil, gue ngeliat anak kecil lagi mainin air tuh, lagi mainin cipak. Gue bilang, astagfirullahaladzim ya Allah, jangan sampai nih anak kecil ngeliat ya kan. Gue langsung madep lagi ke depan. Gue ngeliat tuh anak kecil lagi mainin ikan emas lumayan gede ada 2. Nah udah kayak gitu, pas gue nengok lagi, kuntilanak masih tetap berdiri di situ, tapi dia agak miring setengah gitu ya kan. Allahu Akbar, itu apaan? Nggak lama, di yang belakang, kak cepetan ya kak. Gue langsung feeling kan, wah kayaknya mereka pada ngeliat nih ya kan. Yaudah iya, udah gue jalan. Gue sempat kepikiran Allahu Akbar, itu kenapa ya kan, itu apaan? Udah nih pas jalan-jalan. Nah mereka kan yang pertama udah nyampe bawah. Nah gue sempat kehalang, dia teriak, woi berhenti dulu, di depan ada babi, kayak gitu. Oh iya. Terus pas gue lihat emang ada babi lagi ngacak-ngacak sampah kan. Sempat berhenti, pas berhenti gue iseng kan lihat ke kanan. Pas gue lihat kanan, gue ngeliat kurcaci pendek tapi badannya tuh agak gede, kupingnya agak caplang. Terus gue bilang, ini sih saya mau lewat, dalam hati saya ngomong kayak gitu. Kata dia senyum kayak nyalakan buat lewat. Alhamdulillah ibaratnya dia ngasih senyum balik kan, nggak ibaratnya nggak kayak marah gitu. Oh ya udah, gue jalan pas turun sampailah di yang tempat pendaftaran yang Simaksi tuh. Nyampe di situ, gue mau cerita kata dia gitu. Jangan di sini, gue gituin kan. Oh iya, ntar aja ya di base camp gitu. Pada ngomong kayak gitu kan. Yaudah nih, gue udah pada capek nih. Ya udah akhirnya ayo lanjutin aja kita ke base camp gue aja kak, dia ngomong kayak gitu. Ya udah kan kebetulan emang base camp gue kan dengan base camp dia kan. Gue akhirnya ke base camp yang ketemu di atas. Nah yang ke base camp udah tuh pada cerita lu tadi pada lihat gak ngomong? Lihat apaan kata dia? Oh lu pura-pura ngeliat itu yang di telaga itu kuntilanak. Ternyata emang itu satu rombongan pada ngeliat. Iya ngeliat kuntilanak itu. Terus nggak lama yang Mita ini dia bilang, wah tadi yang lu tepak gua, lu tahu gak? Kenapa gua gitu kan? Itu gua ini disenggol sama pendaki kata dia. Hah pendaki?
Mana ada, nggak ada loh orang cuma jatuh begini doang, gue gitu. Beneran Pak, dia ngeliat pendaki, katanya pendaki naik tapi nyenggol badannya dia. Kan nggak mungkin juga pendaki malam-malam, lagian kita nggak ada yang lihat pendaki naik, iya. Ternyata emang di situ ada yang lihat. Nah udah tuh pada sharing-sharing, gue baru kali ini ya Kak, ibaratnya trek malam, terus horor katanya gitu. Sebelumnya gue trek malam ya gue biasa aja. Aman ya. Tapi gue pergi sama leluhur orang, kok kenapa jadi kayak gini gitu kan. Terus gue cuma ketawa-ketawa doang kan. Nggak lama udahlah, akhirnya gue kepisah, gue naik bis dan dia kan bawa mobil kan. Terus akhirnya gue sempat cerita-cerita juga kan. Ya untungnya nggak apa-apa. Nggak lama pas nyampe rumah ya gue baru ngomong tuh sama ponakan gue kan. Gue dikasih lihat ini jauhnya, untung lu nggak apa-apa lu gitu. Alhamdulillahnya sih nggak apa-apa sampai sekarang juga ya kan. Iya. Aduh. Cakep juga sih ceritanya tuh. Oke, itu kisah yang dialami Kak Ipah waktu menaiki Gunung Gede Pangrango. Dan kali ini gue mau nanya nih Kak, boleh nggak Kak ya? Boleh. Iya, Kak kan pada saat lagi tiduran nih ya kan, baru sampai tiduran, kan udah tahu nih dalam posisi hamil nih ya kan, pas yang di atas di tenda itu udah yang pas dia lagi mau menerkam tuh mau ke perut tuh, dia sosoknya mukanya atau ininya emang bener-bener mau masuk atau kayak gimana tuh Kak? Dia cuma tangannya doang sih, jadi posisi tangannya panjang gitu. Mukanya ya pelan-pelan maju ke depan, tapi tangannya panjang. Di situ posisi gelap Pak? Gelap, tapi kelihatan jelas mukanya. Mukanya gosong. Nenek-nenek. Iya nenek, acak-acakan rambutnya. Nah, yang di situ diceritain nggak sih yang sampai rumah? Gue cerita. Iya, gue juga ngomong sama sama saudara gue juga. Gue sampai ngeliat kayak gitu katanya. Berarti gue langsung mikirnya, oh berarti emang dia pengen narik perut gue kan. Nggak mungkin, ibaratnya kan di situ juga posisi gue juga nggak tahu gue lagi hamil. Gue taunya kan besokannya. Gue di situ juga sempet bingung, ini ngapain nenek-nenek mau nariknya perut gue. Kenapa dia nggak ngeliat muka gue? Dia posisi memang benar-benar satu posisi nunduk. tuh ngeliatin ke perut doang. Nah, pas sampai rumah ngikut nggak sih Kak atau? Sampai rumah alhamdulillahnya sih enggak. Itu yang anak pertama hamil. Iya. Nah, yang mau turun nih Kak, kan turun pasti malam gerimis ya. Iya, gitu. Posisinya. Iya, emang kalau udah turun gerimis emang ngeri banget sih naik gunung ya kan. Ketemu sama ngeliat lah sosok yang ada di kiri, di kanan. Itu ngeliat nggak sih Kak gimana? Coba. Orangnya gitu, percisnya kayak gimana gitu? Posisinya sih tinggi, berjubah gitu. Mukanya nggak terlalu kelihatan, cuma lihat matanya doang sih merah. Percis kayak yang di tenda itu nggak sih? Apa yang enggak? di tenda enggak. Beda lagi? Beda. Tuh lumayan gede, kayak pohon lah. Jadi dia ngikutin pokoknya. Setiap ada pohon dia berhenti. Dan yang paling epicnya sih yang terakhir tuh ya, yang pada saat jalan ada yang nyenggol, dia ngelihat pendaki. Sosok pendakinya kayak gimana? Dia ngelihat nggak sih? Dia ngeliatnya cuma putih doang. Bajunya kayak pendaki, tapi mukanya nggak terlalu kelihatan. Cuma dia katanya pakai headlamp. Pakai headlamp. Iya. Yang lihat dia doang atau yang lain pas pada dia cerita? Doang yang lihat. Dia doang yang lihat. Dia juga nggak tahu, dia pikir dia pendaki. Makanya pas disenggol itu, kan dia pengen jatuh tuh. Gue kenapa? Kata dia, enggak apa-apa. Dia sampai nengok ke belakang. Jadi tuh orang ya masih tetap naik. Pikiran saudara gue, gimana sih udah nabrak bukan minta maaf gitu. Padahal nggak ada nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik, cuma ada yang turun. Cuma turun doang, nggak ada yang ngeliat naik juga. Aduh. Sendirian deh. Nah, yang pas sosok kuntilanak juga epic juga nih Kak. Kuntilanak semua pada ngeliat kan? Iya, pada ngeliat itu. Nah, sama siapa ponakan di center. Iya, disenterin, dia penasaran. Awalnya kan emang pada ngeliat. Nah, dia penasaran.
tuh ngapain sih gitu kan, dia orangnya juga penasaran juga kan, sama dia disenterin badannya sampai dari atas sampai bawah. Aduh. Dia cerita gimana gitu sosoknya? Kalau dia ngeliat beneran emang kayak kuntilanak, jadi lumayan tinggi tuh, gede. Terus disenterin sama dia, tapi ya bajunya baju lusuh gitu. Ngegantung atau kayak di pohon atau? Di apa sih, di samping, kayak samping pohon. Tapi kan dia posisi ngelihat ke danau kan. Samping pohon, tapi emang ngegantung pas pengen ngeliat ke bawah udah ditepak sama yang belakang, makanya dia langsung jalan. Belum sempet ngeliat mukanya kayak gimana? Iya. Aduh. Itu yang belakang juga nepak, katanya ketakutan karena kan yang depan ngeliat, dia berdua juga ngeliat. Kenapa dia ditepak? Takutnya ntar pas disenterin dia berbalik, ya kan udah parno sendiri ya. Berarti kan? ngeliatnya posisinya di belakang ya, lagi Iya, ngebelakangin ya. Iya. Aduh. Nah yang anak kecil tuh bener anak kecil atau gimana tuh Kak? Kalau yang saya lihat anak kecil kayak, tapi telanjang. Anak kecil telanjang mainin ikan. Tapi pas gue tanya sama yang lain, gak ada yang lihat ikan. Gak ada, cuma gue doang. Gue lihat ikan warna oranye, ada 2. Aduh. Yang anak kecilnya ada berapa tuh Kak? 1 doang. Dia doang tuh, lagi gitu doang. Iya. Dan yang epicnya terakhir ketemu sama kurcaci yang itu, iya. mukanya bener-bener ngeliat tuh Kak. Mukanya tua. Tua. Iya. Rambutnya atau ininya? Rambutnya sih kayak biasa, tapi kupingnya agak caplang, tangannya ya begitu, tapi pendek, pakai kolor. Ini telanjang dia. Telanjang. Dia senyum sih. Nggak pakai sendal ya pastinya. Ya? Aduh, epic juga nih ceritanya nih. Terima kasih nih Kak Ipe udah mau datang ke channel Jembatan Hitam, channel. Dan akhir kata gue Fahmi Bewok dan Iva pamit, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.